sebelum ke depan. Namun ada beberapa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya harapkan pelaksanaan ini berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan prosedur kerja yang telah kita sepakati bersama. Dan saya ingatkan juga semua atlet maupun personil dalam kondisi siap, dalam arti siap untuk digunakan. Koordinasi itu mudah diucapkan, tetapi pada saat di lapangan tidak terlalu mudah, bahkan sulit. Koordinasi itu semua pemangku kepentingan stakeholder yang terlibat dalam latihan. Kemudian yang terakhir saya memberikan juga koordinasi sampai dalam kondisi yang tidak harus kita lakukan penarikan ke darat, kita cukup melakukan pertolongan di laut. Kita bantu mereka kemana mereka bertujuan. Mereka misalkan mau ke negara Australia, mereka mau ke New Zealand, atau melakukan perlindungan internasional. Kita tidak bisa melakukan deportasi, karena itu sudah dilindungi secara internasional. Nah, untuk itu pandai-pandailah di lapangan ketika menemukan pengungsi di perairan Aceh sini, jika tidak diperlukan pertolongan untuk menarik ke darat, cukup mereka dibantu di tengah laut, ya mereka kita bantu diberikan pertolongan di laut. Setelah itu luruskan kemana mereka yang melaksanakan tugas di lapangan. Tetapi situasi berkata lain ketika mereka perlu pertolongan. Contoh mungkin kapal tenggelam, ada korban meninggal dunia, ada mungkin juga korban yang sakit yang memerlukan pertolongan medis, perawatan dan lain sebagainya. Dan ini saya yakin kita lakukan pertolongan di tengah laut. Dan setelah itu luruskan kemana mereka bertujuan. Ya. Karena kadang-kadang kita ini terlalu ramah, terlalu baik, terlalu manusiawi, tetapi sesuai. Yang dimana sekarang kita menghadapi beban yang cukup berat bagi pemerintah Indonesia, di mana penempatan mereka, penerimaan mereka ke negara penerima itu terjadi penurunan yang sangat drastis. Yang rata-rata bisa 1.000 orang setiap tahun, sekarang sekitar 400 sampai 500. Bayangkan untuk menghabiskan 14.000 orang itu diperlukan berapa puluh tahun. Sebagian dibantu oleh IOM untuk kebutuhan mereka, tetapi ada 5.000 orang yang sekarang berpotensi untuk memberikan beban sosial, beban biaya anggaran kepada pemerintah Indonesia. Nah, ini gambaran-gambaran sekilas bagaimana mereka dibantu oleh kita, dan yang terakhir menjadi juga potensi bagi beban pemerintah Indonesia. Nah, jadi rekan-rekan, bagaimana yang saya katakan, garis bawahi bahwa kepentingan nasional kita di atas segala-galanya. Walaupun kita juga harus melakukan langkah-langkah kemanusiaan. Jadi saya katakan, kalau bisa ditolong di laut, lakukan pertolongan di laut, ya luruskan kemana mereka bertujuan. Tetapi apabila situasi memang memerlukan tindakan penarikan mereka ke darat, seperti tadi saya katakan, ada yang meninggal dunia, kapal yang tenggelam, dan mungkin ada yang sakit memerlukan perawatan, itu situasi lain. Saya kira itu arahan-arahan saya, dan sekali lagi saya sampaikan pada Kepala Kantor Basarnas dan juga dari rekan-rekan Basarnas Kantor Pusat, terima kasih dan penghargaan atas nama Satgas dan pemerintah pusat yang hari ini diundang untuk, saya kira rekomendasinya adalah perlu disusun SOP terpadu yang disepakati oleh seluruh instansi pemerintah yang terlibat di dalam latihan ini. Jadi saya kira perlu ada semacam SOP terpadu secara tertulis, penanganan penemuan pengungsi dalam keadaan darurat di wilayah Aceh ini. Saya kira perlu itu dilakukan karena ini gambaran. Tentunya saya yakin Basarnas ada SOP, TNI ada SOP, Polri ada SOP, semuanya ada SOP. Tetapi khusus penanganan penemuan di laut ini diatur dalam Perpres 1/2016. Nah, bagaimana ada satu SOP penanganan penemuan pengungsi di wilayah laut Banda Aceh ini. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada hari ini,
Dan tadi evaluasi dari Wasal dari pada kesempatan ini saya sebagai kepala kantor pencarian pertolongan Banda Aceh atau Basarnas Banda Aceh yang punya wilayah tugas.